Iya, ya. Keluaran 15 ayat 1. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangannya dilemparkannya ke dalam laut. Ayat 2. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ialah Bapakku, kuluhurkan dia. Ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Ayat 4. Karena Firaun yang pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwira yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberaun. Ayat 5. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelamkan seperti batu. Amin. Ibu Renti, ayat 6, di-unmute. Ibu Renti ikut baca, lanjut dulu ya, langsung ke Ida. Tadi dia nyimak itu Kak Juli. Oh nyimak ya, oh ya sorry, berarti Ida langsung. Oke. Ayat 6, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. 7. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. 8. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. 9. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. 10. Engkau menipu dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Amin. Ibu Yospina, ayat 11 sampai 15. 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. 12. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. 13. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. 14. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. 15. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Amin. Ibu Anas, ayat 16 sampai 20. Ayat yang ke-16. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu, sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang kuperoleh menyeberang. Ayat yang ke-17, engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya berkuda telah masuk ke laut. Maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka
tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Maryam Nabiah, itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutnya, memukul rebana serta menari-nari. Amin. Ibu Linda di-unmute 21 sampai 25. Ya, baik. Terima kasih Bu Joli. Ayat 21. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Di Mara dan di Elim. Ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat 23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Amin. Ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada pemerintah-pemerintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Ilim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Mana Sabat. Ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Ilim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Ilim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Amin. Ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurun dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu hari. Supaya mereka coba apakah mereka menurut hukumku atau tidak. Ayat 5, dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak di bawah mereka pula, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari. Ayat 6, sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh Israel, petang ini kau akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. 7, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia terdengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Ayat 8, lagi kata Musa, jika memang Tuhan memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut yang kamu sungutkan kepadanya. Apa kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Amin. Ayat 9.
Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. 10 dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. 11 Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 12 Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ayat 13, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Amin. Ibu Tika, di-unmute. Ayat 14. 14 ya, ya. Ayat 14, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. 15, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. 16, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya, seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. 17, demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. 18, ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. 19, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. 20, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu bertulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah pada mereka. Amin. Amin. Ayat 21. Setiap pagi mereka memungut dia tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Ayat 22, dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya dan gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. 23, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. 24, mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. 25, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. Amin. 26, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. 27, tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. 28, sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? 29,
Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. 30, lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Amin. Silakan Bu Sinta. Ya, ayat 31. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Ayat 32. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. 33. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Ayat 34. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabu hukum Allah untuk disimpan. Ayat 35. Orang Israel itu makan manna 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Amin. Ayat 36, adapun segomer ialah 1/10 eva di Masa dan di Meribah, pasal 17. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin. Berjalanlah dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat 2, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3, haruslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? 4. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang di antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Amin. Ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Amin. Ibu Anas, ayat 11 sampai 15. Di-unmute, Bu.
Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat yang ke-12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat yang ke-13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ayat yang ke-14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ayat yang ke-15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. 16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Amin. Lanjut Ibu Linda di Markus 7, Bu, 1 sampai. Baik, Markus 7 ayat 1 sampai 5. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ayat 1. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Ayat 2. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Ayat 3. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ayat 4, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Ayat 5, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Amin. Ayat 6, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat 9, Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. 10, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Amin. Ayat 11, tetapi kamu berkata, kalau seorang kata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. 12, maka kamu tidak membiarkannya berbuat sesuatu pun bapak atau ibunya. 13, dengan demikian Allah kamu kan tidak berlaku demi istiadat yang kamu dan yang lain seperti itu kamu lakukan. 14, lalu Yesus memilah orang dan kata ke mereka, kamu semua dengarlah dan camkanlah. 15, apapun dari luar yang masuk dalam seorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Amin. 16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. 17. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya?
Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? 20 karena 19 karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. 20 katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Amin. Ayat 21, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan. 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 23, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Perempuan Siro Venesia yang percaya. Ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahui, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. 25, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Amin. Ayat 26. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kalian dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Bu Kristi ikut baca. Ibu Kristi. Oke, Bu Lorita ya. Silakan Bu Baik. Lorita. Iya. Tadi terakhir di 26 ya. 30 sekarang 31. 26. Markus 31, Bu. 31, Bu. 31. Markus berapa? Markus 7 ayat 31. Oh ya. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. 32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. 35. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Amin. 36. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Yesus memberi makan 4.000 orang, Markus 8 ayat 1. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, yang besar badan jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, 2. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan.
3. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada orang yang datang dari jauh. Amin. Iya. Ayat 4. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Ayat 5. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. 6. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagi. Dan mereka memberikan kepada orang banyak. Ayat 7. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atas ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Ayat 8. Dan mereka makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Ayat 9. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Amin. Terima kasih. 1, 2, 3. Ayat 10. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Orang Farisi meminta tanda. 11. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. 12. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dan dalam perahu. Amin. Ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ayat 16. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? 18. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? 19. Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Amin. Ibu Anas, ayat 20. Di-unmute Bu Anas. Ayat yang ke-20. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Ayat yang ke-22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya menjamah dia. Ayat yang ke-23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Pada ayat yang ke-24, orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Ayat yang ke-25,
Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Amin. Amin. Ibu Linda, 26. Ayat 26, sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Pengakuan Petrus, ayat 27, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ayat 28, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ayat 29, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Ayat 30, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Amin. Ayat 31, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dinyatakan dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mahu mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 35. Karena siapa yang mahu menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, kerana aku dan kerana Injil, ia akan menyelamatkannya. Amin. Ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 38. Sebab apa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Anak manusia akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Amin. Baik, waktu Amin, dan tempat amin. kami serahkan ke Bu Rahayu. Silakan Bu Rahayu. Terima kasih Bu Joli, terima kasih Ibu atas kepercayaannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara, Tuhan yang Roh Kudus yang ambil alih semua. Saya menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan berbicara atas kita. Yang kita bahas di Keluaran pasal 15 itu ya, tentang Musa dan Israel berjayib. Yang saya dapat di Keluaran 15 ayat 26 itu tentang firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kau. Ya, ini tentang kekristen ya. Dimana kita sudah Kristen, kita berulang-ulang lagi tentang, karena keselamatan itu bukan tentang agama, tetapi gimana kita taat setia kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, perintah kepada Tuhan, supaya keselamatan itu memang jalan keselamatan adalah jika engkau jalan kebenaran dan keselamatan adalah melalui Yesus. Tetapi tidak hanya percaya di mulut saja, tetapi hati kita juga melekat. Seperti contoh, bukannya contoh ya, saya di gereja saya di GETJ, di mana anak saya selama 1 tahun tidak sekolah minggu. Saya tanya, kenapa? Karena tidak punya teman. 1, karena di gereja kami emang
membeda-bedakan. Ya udah, ikut gereja umum. Ikut saya, maksudnya tidak sekolah minggu tetapi ke gereja umum. Saya mengatakan kepada anak saya, kamu ini tidak sekolah minggu, tetapi tiap hari kamu harus melekat kepada Tuhan. Kamu tidak mau belajar, fokuslah sama Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan apa yang kamu dapat. Tetapi jika kamu berdoa, membaca firman, memuji, menyembah Tuhan, Tuhan akan pegang kendali semuanya itu. Saya mengatakan anak saya, walaupun anak saya jujur, anak saya tidak mau belajar sama sekali. Saya sama suami bergandengan tangan sepakat. Kami mau mendengar perintah-Mu Tuhan. Karena Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang bekerja setiap saat kita suami istri bergandengan tangan sepakat. Itu Tuhan melakukan secara hebat. Seperti di sini ya, Israel. Kita adalah Israel. Kita mendengarkan suara Tuhan. Kita ke gereja, ya seperti tidak. Kita mencari, kita menggali. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kita menggali seperti kita ya sekolah sana sini. Mencari apa yang Tuhan mau berbicara. Tidak asal ke gereja setelah itu kita berbuat dosa. Menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita menyalahgunakan itu ya, di mana kita sudah diberi otoritas kuasa perkataan. Kita adalah keturunan Yesus, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang 100% manusia, 100% Tuhan. Tetapi saat kita mendengarkan suara Tuhan, kita bertelinga. Ya saat ini saya belum peka untuk mendengar suara Tuhan. Saya belum peka tentang mencium kehadiran Tuhan. Tetapi saya belajar untuk mendalami. Karena firman adalah makanan kita sehari-hari. Bukan kedagingan kita yang kita beri makan. Tetapi roh. Yaitu roh yang benar-benar mengenyangkan kita. Roh kita bangkit. Roh kita menyalakan api Roh Kudus supaya orang-orang melihat kita, hidup kita, bagaimana cara kita. Apa kita mencerminkan karakter Kristus atau bukan? Kita harus mendengar, taat setia, kemenangan akan terjadi atas kita. Ya, setelah itu di Keluaran 16 ayat 7 sampai 26 itu sangat dahsyat ya. Ayat 7 itu, dan besok lagi kamu melihat kemuliaan Tuhan. Saat kita mendengar suara Tuhan, kita dikasih kepekaan, panca indera. Itu Tuhan akan menyatakan kemuliaan saat kita menyembuhkan orang sakit. Orang itu sembuh, tidak sembuh itu urusan Tuhan. Yang penting kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kerjakan. Itu setelah itu urusan Tuhan. Kita mengambil apa yang menjadi bagian kita. Kemuliaan Tuhan dinyatakan saat bangsa Israel bersungut-sungut, padahal setiap apa yang Israel minta, Tuhan berikan. Israel meminta daging, Tuhan berikan. Israel meminta mana, Tuhan berikan. Tetapi keserakahan Israel, yaitu ambil secukupnya, tetapi Israel menyimpan makanan sampai padahal itu membusuk, tidak bisa dimakan lagi. Padahal itu harus 1 hari. Tuhan menyediakan tiap hari, tetapi itu mencerminkan kita ya, saat kita dikasih kepercayaan Tuhan, suatu pekerjaan, suatu pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita mengambil semua, kita tidak mengajak teman yang mensupport kita, teman yang selalu mengikut kita dari 0 sampai besar, kita tidak diikut andilkan. Ya, kalau kita tidak diikut andilkan, kita percayalah, jadi itu bukan jatah kita nanti. Jangan seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, mengambil makan serakusnya, padahal itu tidak bisa dimakan besok lagi. Tetapi Tuhan memberikan lagi yang baru. Jadi kesusahan sehari cukuplah sehari. Tidak usah dibawa sampai besok, karena besok ada kesusahan sendiri. Di ayat 26, itu 6 hari lamanya kita bekerja ya, memungut ya.
Tetapi pada hari ketujuh itu adalah hari Sabat di mana kita berhenti. Tetapi ada orang yang gila kerja, dalam arti gila kerja tidak memperhatikan, oh ini hari Sabat, ini adalah hari Tuhan, di mana kita berhenti untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi lupa dengan keserakan, kerakusan kita, ya terutama kadang saya juga, tapi ya saya patahkan, saya hancurkan, enggak, hari Sabat harus berhenti menyembah ke gereja. Kita tidak bisa melawan apa yang Tuhan tentukan untuk kita. Berkat jika kita mengejar Tuhan, jika kita mencari wajah Tuhan, berkat itu yang mengejar kita. Jangan sampai kita mengejar berkat. Saya ada tawaran kerja. Saya rindu Tuhan, saya tidak mau bekerja seperti dulu, pulang sampai malam-malam jam 12. Seperti kembali ke Mesir. Saya tidak mau seperti ke Mesir. Menerima gaji banyak, gaji berjuta-juta. Dan saat ini aku menerima 1 juta aja sulit sekali. Tapi saya percaya melalui proses yang Tuhan berikan, jika kita tidak bersungut-sungut, tetap mengucap syukur dengan kerendahan hati, dengan legowalah, keikhlasan, ketulusan, Tuhan akan memberikan. Ya, saya menyaksikan cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan hingga saat ini. Kami tidak mengejar berkat, tetapi berkat yang mengejar kita. Tetapi saat kita mendapatkan berkat itu, bagaimana respon kita? Apakah kita berhenti untuk memuji, mengucap syukur, menikmati berkat yang berkelipatan, berkelimpahan, lupa sama Tuhan, sumber akar berkat itu. Jangan sampai saat kita diberkati lebih, kita lupa dengan sumbernya, yaitu Tuhan Yesus yang memberi kekayaan kepada kita. Karena kekayaan orang fasik, kekayaan orang kedar, kekayaan orang dursila, itu cuma penitipan. Dan itu akan dialihkan kepada kita, orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Jadi saat kita benar-benar percaya dalam hidup supranatural, ya secara naturalnya kita kok kayak gini saja ya, biasa-biasa saja ya. Tetapi saat kita dalam supranatural, kita melihat di alam roh, seperti Yosua dan Kaleb menikmati janji Tuhan, sedangkan bangsa Israel yang lain binasa. Itu apa tidak merugikan kita? Kita sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah dari kecil hingga sekarang, tapi hidup kita binasa. Jangan sampai di mana di gereja-gereja saat ini berlomba-lomba, tetapi hidup ya saya tidak mau menghakimi. Ada ya di gereja saya merokok, berjudi, main dukun. Apakah itu mencerminkan karakter Kristus? Apakah itu menjalankan perintah Tuhan? Tidak. Kita tidak tahu gimana nanti meninggalnya, apakah dia masuk surga atau masuk neraka, itu urusan Tuhan. Yang penting kita sudah memberitakan Injil, kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Di ayat 36 itu, orang Israel makan mana 40 tahun. Apa tidak bosan? Makan mana selama 40 tahun. Kita saja ya, kita makanan pokok kita nasi. Kita tidak bosan. Tetapi saat kita makan yang manis-manis, makan yang agak ya terlalu manis lah. 1-2 hari saja udah bosan. Tetapi ini 40 hari. 40 hari mereka makan mana sampai di perbatasan Kanaan. Dia sampai bersungut-sungut. Tetapi Tuhan memberikan dengan tongkat Musa, pecah air itu. Padahal Musa hanya utusan Tuhan. Musa hanyalah perpanjangan tangan Tuhan. Tetapi mereka, ketidakpercayaan mereka tidak melihat kuasa Tuhan. Mereka tidak melihat kemuliaan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan kepada mereka. Mereka hanya menikmati sejak di Mesir saja. Kenapa engkau bawa aku pergi dari Mesir jika engkau memberi aku di padang gurun kayak ini? Lebih baik kembalikan saya ke Mesir. Bangsa Israel sampai bicara sampai kayak gitu.
Jadi kita tuh jangan kembali ke Mesir lah. Kita tetap maju fokus kepada Tuhan. Seperti Abraham ya. Dia berbuat dosa, tetapi dia bapa yang beriman. Tuhan berkenan dengan Abraham. Sebagai laki-laki, siapa sih yang mau dengan Abraham? Laki-laki menjodohkan istrinya. Jadilah suami, istrinya dianggap saudaranya. Ini saudaraku, menikahlah. Tetapi sebagai istri, kita tersinggung. Ini suami apa toh? Suami yang tidak bertanggung jawab. Demi keselamatannya aku dikorbankan untuk menikah dengan orang yang tidak kucintai. Demi kepuasannya. Tetapi Tuhan berkenan. Tuhan memberi pelajaran kepada Firaun itu. Kepada yang mau nikahi Sarah itu. Begitu pula dengan keturunannya. Ishak juga melakukan itu kepada Ribka. Tetapi Tuhan juga sayang dengan Ishak. Menjadi bapa perjanjian juga. Yakub juga kayak gitu. Tetapi saat kita benar-benar surrender kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan perkenanan itu. Kita adalah pahlawan-pahlawan iman, pahlawan generasi yang Tuhan tentukan untuk kita. Dan di Keluaran pasal 17 ayat 2 itu, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kok berani ya? Sudah dikeluarkan dari bangsa Mesir dengan utusan Tuhan. Padahal dalam firman Tuhan jangan menjamah orang yang kuurapi. Padahal Musa ini diurapi Tuhan. Tetapi bangsa Israel memberontak kepada Musa. Karena mereka belum bisa melihat mendengar suara Tuhan. Jadi mereka bersungguh-sungguh bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ya, kita jangan sampai mencobai Tuhan ya. Padahal sudah dibukti, sudah diberikan Musa. Batu dibelah menjadi air. Setelah itu, mereka minum dengan sepuasnya. Dan apa yang kurang, setiap Israel minta, Tuhan berikan. Di ayat 5 itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu, yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Ya, kita jadi Musa itu berat loh, jika memimpin bangsa Israel yang kayak gitu. Ya Tuhan, biarlah saja saya tidak sanggup. Seperti gembala yang di gereja, saat umat yang berleha-leha, umatnya tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Gembala cuma ya berdiam saja, menina-bubukkan para jemaat, supaya mereka tidak pergi, gereja penuh. Tetapi itu adalah tipu muslihat setan, di mana semua para jemaat, para gembala, para majelis itu pada bertengkar di belakang, pada membicarakan satu dengan yang lain. Padahal kita satu tubuh, kepala Yesus. Di ayat 10 itu Yosua melakukan apa yang Musa perintahkan. Ketaatan, kedengaran dengan pemimpin. Pemimpin kita siapa? Bapak rohani kita siapa? Kita mendengar perintahnya. Karena itu adalah utusan Tuhan. Jika kita dengan Bapa rohani kita tidak taat, tidak mendengarkan, apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Di ayat 11, saat peperangan terjadi di mana ada suatu berperang saat Bu Joli atau tim sini dalam penginjilan kemana, apalagi di nanti bulan Juni ke Jogja ya. Kita berdoalah dalam arti saat Musa mengangkat tangan, kita begini mengangkat tangan sebentar saja kita capek. Tetapi itu disokong oleh Harun. Saat tangan Musa turun, bangsa Israel kalah. Tetapi saat tangan Musa dinaikkan, bangsa Israel menang. Begitu pula dengan kita. Kita adalah menara di PBA ini. Saat pemimpin kita, saat
yang mengotoritaskan di PPA ini, yaitu saat Bu Joli pergi kemana untuk penginjilan atau siapapun di antara kita yang penginjilan, saringlah supaya kita menopang dalam doa, supaya tidak berperang sendiri. Apa yang kali kita jara, kita juga menjara. Karena siapa yang pergi, kita menjaga menara, itu ada kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa. Baik menjara berkat, baik menjara berkat-berkat, itu kita akan terima sama, double porsi. Jadi saat berpergian, saat penginjilan, jangan sendiri karena bahaya. Iman kita belum tentu kuat. Contohnya saat saya melakukan mengurus lansia ini sendirian, saya tidak melibatkan suami. Saya hewannya emosi, mau fokus sama Tuhan dalam arti mau doa, baca firman, tidak connect, tidak bisa. Tetapi saat suami berdoa, mendoakan saya minta doakan supaya spirit emosi, spirit orang yang setengah gila ya, setengah waras lah, tidak genap, itu tidak masuk, yaitu emosi, pengendalian diri, buah-buah roh. Jika kita melakukan sesuatu, kita harus sharing dengan orang-orang yang benar-benar rohani supaya kita menopang, supaya orang yang berangkat pergi itu kuat. Begitu pula dengan kami, ya kita yang jaga menara ini juga kuat. Kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup kami. Jarahan itu bisa kita dapat. Itu yang saya dapat saksikan di Keluaran pasal 15 sampai 17. Silakan ibu-ibu yang mau menambahi. Terima kasih. Ada ibu-ibu yang mau tambah atau langsung ke Markus, Bu Rahayu? Karena seru banget kayaknya ya kalau Bu Rahayu. Seru Amin. mendengarnya. Lanjut Bu Rahayu, Markus. Ya. Di Markus pasal 6. Sebenarnya di perjanjian lama sama perjanjian baru itu berkesinambungan ya. Tidak ada yang terlewatkan. Maksudnya tidak ada yang belonjat-belonjat. Tetapi ini sambung menyambung. Saya juga heran. Saya gini, kok ini ya? Kayak di kitab perjanjian lama sama perjanjian baru kok berkesinambungan ya? Kok tidak ada yang apa ke A ke B, tetapi berkesinambungan. Di Markus pasal 7 ayat 6 itu, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Apakah kita mengoreksi ya, terutama saya juga. Apakah aku orang munafik? Hanya di gereja tetapi di rumah, mulut besar, mulut yang cerewet, mengomali suami, mengomali anak. Janganlah kupatahkan, hancurkan roh munafik itu. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, dimana saya juga, saya di gereja saya itu gereja suami ya. Saya tidak sering ke gereja suami. Saya sering diajak pergi ke gereja. Kita satu pendoa, satu visi misi. Jika kita bisa satu seia sekata, satu jalan, satu visi dengan Tuhan, itu akan berkesinambungan. Satu roh. Tetapi jika gereja mementingkan diri sendiri, pengajaran ya melakukan adat istiadat, itu kayak kosong. Saya pulang dari gereja di suami GETJ. Saya merasa kosong. Apa toh masa tiap minggu? Aku harus mencari yang lebih. Kadang saya mencari saat saya pulang dari masa ibadah 1 jam. Ibadah 1 jam itu tuh apa tabar liturgi bahasa Jawa nganu. Ya ampuni aku Tuhan. Bukannya gitu. Saya juga berdoa. Saya tidak, orang-orang menyuruh kita pindahlah dari gereja supaya kamu rohmu bertumbuh, rohmu bisa melejit. Tidak. Kami satu supaya hidup kami menjadi berkat. Walaupun
pendeta kami sampai salut dengan suami kami. Ada satu majelis yang rutin pendeta bilang gini, saya salut dengan Mas Yugo. Walaupun tidak pernah ke gereja, tetapi saya melihat kerohaniannya Mas Yugo itu lebih melejit dibanding jemaat-jemaat di GETJ. Yes, amin. Karena kita mengejar mencari perkenanan, Pak. Bukan ibadah secara adat istiadat. Cuma ibadah di mulut tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Tidak. Kami bicara belak-belakan dengan pendeta kami. Karena kenapa? Di gereja kami bernegosiasi. Uang yang main keyboard aja merokok, yang main musik aja berselingkuh, itu apa namanya? Kita tidak menerima hadirat Tuhan. Malah kita, malah ngantuk, firman aja enggak masuk, bless. Saya sampai bilang, suami ya nggak bisa kayak gini terus. Lebih baik kita sering ke GETJ, walaupun 1 bulan 2 kali tapi yang kita kejar Tuhan. Kita menjadi berkat di situ. Saya bilang gini, aku tak jadi guru sekolah minggu di GETJ ya. Guru GETJ itu tuh terkekang, kamu tidak bisa kemana-mana. Jika kamu di dalam gereja, kamu tidak kenal siapapun. Dalam arti tidak bisa keluar. Kamu bisa ke Bali itu karena siapa? Karena Tuhan. Kamu bisa ke Semarang, kamu bisa kenal sama Bu Joli, bisa kenal orang-orang di berbagai kota. Itu tidak di dalam gereja. Tetapi karena Tuhan mengoneksikan kamu dengan orang-orang yang benar-benar dalam rohani. Orang-orang yang benar-benar Tuhan kirimkan untuk kamu. Untuk memotivasi kamu. Supaya rohmu bertumbuh, tidak kerdil. Tidak aja di sini saja. Saya pikir, iya ya. Tapi aku ingin, kadang pikiranku, aku ingin dikenal orang. Aku ingin dipandang manusia. Aku ingin dihargai. Kamu ingin dihargai dilihat manusia atau dihargai lihat Tuhan? Lah Tuhan tidak kelihatan aku kadang bernikah sama suami. Loh, kamu tuh gimana toh? Kamu tuh selama ini tuh ibadah, ikut sana sini, tetapi kamu tidak mengalami. Itu ya percuma. Saya balik lagi. Ya Tuhan. Kok kayak gini ya, kayak kosong gampang gitu. Tetapi saat kita berbalik, ada roh kehausan. Ayo memuji, ayo baca firman. Itu tuh rasanya kayak tergairis. Ayo rohku bangkit, aku tidak boleh kosong, aku tidak boleh kosong. Jadi hati ini tuh melekat kepada Tuhan. Tidak hanya di mulut, tetapi hati ini kayak diobrak-abrik gitu loh. Dalam arti, ayo kejar apa yang tidak kelihatan. Mutiara yang hilang gitu loh. Kamu kejar. Kayak gimana ya rasanya untuk mengejar mutiara yang tidak kelihatan itu, menggali mutiara yang nggak kelihatan itu. Jadi saya merasa gini, aku tidak ingin hanya di mulut saja, tetapi aku ingin mempraktekkan, aku ingin hidupku dalam tingkah lakuku, dalam perbuatanku itu tuh juga mencerminkan karakter Kristus. Tidak aja di mulut, tetapi di rumah, tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan, Ayu. Jangan sampai. Saya tidak mau. Di mana kemarin saya dinubuatkan, saya rindu punya pelayanan anak. Saya rindu punya pelayanan sendiri, tidak ikut jajasan ini, tidak ikut jajasan sana. Ada suatu hamba Tuhan dari Jepang menubuatkan, kamu adalah garam dan terang dunia. Yes, amin. Saya amini. Setelah jika terang kamu jika kamu masih direndahkan, masih diolok-olok, lanjut saja. Walaupun seberapa yang kamu layani, Tuhan akan memperhitungkan. Jangan melihat manusia, tapi lihat Tuhan. Kamu bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Walaupun tidak dianggap, terangmu akan terpancar, garammu akan berdampak kemana-mana. Yes, amin. Terima kasih Pastor atas motivasi dan nubuat terjadi atas hidupku, dan apalagi ada yang menubuatkan saya sebagai pengajar. Yes, amin. Aku aminkan, aku pengajar. Aku bukan Ayu yang biasa. Aku Ayu yang luar biasa. Aku Ayu yang
serupa segambar dengan Yesus. Apa yang Yesus bisa lakukan, Ayu juga bisa melakukan. Itu ya suatu di mana orang-orang mengejar mujizat, berbondong-bondong mencari Yesus. Seperti orang Farisi meminta tanda ya di ayat 7 sampai 10 itu. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, saya melihat di keluarga suami di mana tidak menghormati orang tuanya, mencaci maki, hidupnya kayak Tuhan. Walaupun saat ini secara finansial kita belum ada apa-apa, tetapi di roh kami mencerminkan, terutama untuk anak-anak kami, biarlah anak-anak kami sekeluarga mencerminkan karakter Kristus, mencerminkan tingkah laku kami menghormati orang tua. Ya benar, saat kita menghormati, memberikan sesuatu kepada orang tua kita, berkat itu tuh akan bertambah, berkat itu tuh akan mengalir, akan mengejar kita terus-menerus. Saya menyaksikan cinta kasih Tuhan ya. Amin. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu ini tuh kita habis seberapa, kita tidak tahu uang dari mana. Tetapi ada aja orang yang memberi melalui, emang anak itu menjadi berkat. Tetapi jika berkat itu untuk anak, saya kasihkan ke anak. Berkat itu untuk orang lain, saya kasihkan orang lain. Jadi tidak memperkaya diri. Kita bisa memanipulasi manusia, kita bisa membohongi manusia, tetapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajahi seluruh dunia. Mata Tuhan tahu apa yang menjadi motivasi kita. Jika kita mempunyai kemurnian, ketulusan hati, Tuhan akan menambahkan itu. Amin. Ya, saya percaya dengan ketulusan dan kemurnian kita di PBA ini, baca Alkitab ini, kita bertambah dewasa kerohanian kita. Apalagi pengajaran-pengajaran yang kita ikuti tidak sekedar lewat saja, tetapi kita juga mempraktekannya. Tidak hanya teori ngomong di sini saja. Saya juga belajar. Saya tidak mau hanya ngomong saja, tetapi saya melakukan. Terkadang suami saya yang mengingatkan, orang lain yang satu doa, pendoa saya juga mengingatkan, di mana ya Tuhan memperkenalkan kita tuh di berbagai kota itu tuh bukan di dalam gereja, tetapi Tuhan kirimkan orang-orang yang benar-benar memperkuat rohani kita. Itu kita ketemu kita ini tuh tidak secara kebetulan ya. Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah mempunyai tujuan atas kita semua di PBA ini. Jadi kita benar-benar peka mendengar suara Tuhan melalui firman ini, firman yang disampaikan. Siapapun pembicaranya, kita jangan melihat pembicaranya, tetapi Roh Kudus bisa pakai siapapun. Orang gelandangan Tuhan aja bisa pakai, apalagi orang bodoh. Wong Yesus saja itu kan tukang kayu, anak tukang kayu, tetapi dia mau berkorban untuk kita. Mereka dipakai Bapa yang luar biasa, anak yang dahsyat. Dan di ayat 18 itu Tuhan berbicara, maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Ya, kita hati-hati dengan, kita jangan mencobai Tuhan, makanan apa yang kita boleh mengikuti secara rohani. Kita ingin roh kita bertumbuh, tetapi kita lihat sesuatu, apakah kita ini memfilter setiap firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Apakah ini benar-benar firman atau bukan? Jadi kita mengambil yang benar-benar di dalam firman Tuhan, tidak hanya mendengar tetapi menjadi pelaku. Iman itu juga memenangkan kita juga, di mana iman kita itu mengejar Tuhan, mencari yang tidak kelihatan, seperti siapa ya, Lea sama Rachel itu. Saya salut dengan Lea, di mana Lea tidak dicintai sama Yusuf ya. Yusuf. Ya tahu Yusuf?
Maaf. Itu iman Leah itu tuh sangat bertekun ya. Karena apa ya? Tuhan memberikan rahimnya kepada Leah itu tuh anak bertambah, tetapi suaminya tidak mencintainya. Tuhan masih buka dengan ketekunan Leah itu, membuka rahimnya. Rachel belum dibuka sampai anak keberapa? Anak ke-6. Baru Rachel dibuka rahimnya. Itu sangat luar biasa penantian yang dahsyat. Di mana apakah kita bisa menanti janji Tuhan atau iman kita goyah. Jangan sampai semua murid, kita tidak ingin jadi murid. Kami jadi sahabat, jadi anak. Jadi ada peningkatan. Murid, anak. Murid, sahabat, anak. Jadi setiap apa yang kita minta, Bapa pasti akan memberikannya. Seperti murid yaitu berjalan dengan Tuhan, tetapi tidak tahu. Seperti Petrus itu, sampai Tuhan Yesus ialah iblis. Petrus berani ya, maksudnya menyatakan di ayat 32 itu. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Menarik Yesus loh, menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, ialah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Begitu pula dengan kita. Kita memikirkan apa? Memikirkan apa yang kita makan, gimana kebutuhan anak-anakku, gimana masa depan anakku. Anak-anak orang lain pada pintar, anak-anak orang lain pada nurut dengan kita, tapi kok anakku kayak gini, biasa-biasa saja. Itu iblis. Itu kayak kita apa ya? Iman kita goyah. Jangan sampai iman kita goyah kepada Yesus. Ya, ini saat anak kita tidak nurut sama kita, saat finansial tidak mencukupi, apalagi ya suami gini-gini saja, tidak ada pemasukan apa lagi. Adik saya, Tuhan kayak gini saja ya, pelayanan anak yang saya sampai orang-orang di pendoa di sini, sudah lepaskan saja. Seberapa toh anak-anakmu di sini? Uang kamu aja tidak berpenghasilan, kamu kok hebat memberi gizi kepada mereka. Saya ingin seperti janda Sarfat, memberi dari kekurangan, dalam arti walaupun seberapa anak yang saya layani, walaupun nanti tidak ada tempat atau tidak ada tapi percaya Tuhan akan memperhitungkan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Untuk yang benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan. Kita melakukan bekerja di surga, karena surga menanti kita, perkenanan. Tapi beda ya pelayanan dengan apa yang menurut kedagingan kita, dalam arti aku mau melayani anak-anak. Kuota harus 40. Ya, kuota harus 40. Kita sudah menyebar ke 40. Tetapi saat orang itu datang, anak-anak tidak ada 40. Maaf Bu, kuota tidak ada sekian, jadi kita mundur ya. Kita tidak bisa mendonatur Ibu sekarang. Karena anak-anak yang dilayani Ibu hanya sedikit. Respon, hati. Terima kasih Tuhan. Atau, iya ya, kayak gini. Tidak ada apa-apa ya. Semua pada mundur, terlewatkan. Atau serahkan kepada Tuhan anak-anak yang kita layani. Apakah yang mau bekerja manusia atau yang mau bekerja Tuhan? Kita jangan seperti murid kedua, salah satu murid Yesus yang berjalan setiap hari dengan Yesus, tetapi tidak mengenal Yesus. Saat ada orang yang susah, saat ada orang yang membutuhkan, kita melengos. Pelayanan setak di jalan, pelayanan aja. Itu bukan pelayanan dari Tuhan. Itu pelayanan kedagingan. Terserah orang mau bilang apa. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Itu yang saya dapat. Jadi kita
teguh bersama Tuhan, jangan kompromi, dengar-dengaran akan Tuhan, iman yang kokoh, fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada keadaan, kondisi, situasi, jangan seperti salah satu muridnya yang menjual Yesus, yang mengkhianati Yesus, demi apapun, demi uang, demi harta, demi pacar, demi apapun, jangan sampai. Kita sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Itu yang saya dapat. Terima kasih Bu Joli, terima kasih Ibu semuanya. Wow, luar biasa. Keren. Terima kasih. Sudah cocok jadi pengajar loh. Bisa Amin. dikirim nomor rekening. Nomor rekeningnya langsung. Gimana kalau kita support dia yuk? Apa namanya? Di ini sekolah di mana tuh, di Batu ya? Iya, Yang harus. sekolah apa tuh? Sekali-kali ke sini toh, main ke Jepara. Sekolah di Batu tuh apa sih? Sekolah yang pendeta itu loh, apa namanya? Kan ada ya di Batu ya? Batu Malang, lupa saya. Ayo yuk. Jauh amat, Salatiga aja napa? Bu Joli siapin nomor rekeningnya. Oh ya yuk. Di-sharing tuh nanti. Oke, ibu-ibu ya. Nanti yang mau memberkati Bu Biarlah Ayu, Tuhan yang menggerakkan, Bu. Amin. Disupport yuk, pelayananmu luar biasa loh yuk. Iya. Kamu luar biasa yuk, serius. Kami aja tertakjub. Terima kasih. Kami tertakjub-takjub loh. Iya, Roh Kudus luar biasa bekerja di atas kamu dan kamu satu jiwa saja berharga di mata Tuhan. Ya, benar, keren. Yes. Ini 5. Luar biasa kan? Keren. Iya, kadang itu ditarik sana sini, Bu. Ditarik yayasan sana sini yang sampai mau nyodorkan dana, tetapi enggak, aku ingin maksudnya mandiri, enggak masuk yayasan ini, yayasan itu enggak. Aku ingin mandiri bersama Tuhan gitu. Ya, mandiri aja. Punya pelayanan sendiri. Karena anak-anak ini ditarik sana, ditarik sini, disuruh ke sana ke sini, enggak aku. Walaupun nggak ada donatur, nggak ada apa, aku tetap percaya Tuhan yang memelihara mereka. Amin. Ya, karena kita memberikan karakter Kristus supaya Roh Kudus yang menjamah. Kita penginjilan harus yang cantik, tidak secara frontal, tetapi orang tuanya juga mengalami juga. Pertama anaknya dulu. Kita penginjilan harus cantik, tidak frontal secara frontal gitu. Yes. Makasih. Amin. Silakan Terima kasih, Ibu yang mau menambahkan. Silakan Saya Ibu. cuma nambahin dikit aja. Ya Bu Kristi. Ini loh, Bu Eti. Ya ampun, itu lauk naon ya, Tak? Ini Bu, tongkol goreng dengan sambal dabu-dabu, Bu. Aduh. Ampun. Iya kan, ini mumpung kan biasanya kalau ada Rahayu kan dia ngumpet ya. Sekarang giliran saya yang ngumpet lauk nawe ya, yang kelihatan ya. Jadi saya tuh memang belajar dari Rahayu itu nggak cuma teori ya. Jadi Rahayu ingat waktu di Semarang di lantai paling atas saya pengen beli minum. Terus saya tanya sama Bu Joli punya uang nggak? Terus Bu Joli bilang, aduh saya nggak pernah bawa tunai Kris, saya selalu cashless gitu kan. Saya bawa uang sebenarnya, cuman saya tinggal di kamar kan. Nah nanti kalau Joli ada uang, ini udah nyampe atas nih. Nah kalau Joli ada uang, saya mau beli minum, terus saya mau gantiin gitu. Nah terus saya sebelum ini udah ngobrol-ngobrol sama Rahayu tentang bagaimana keadaannya dia, terus ya 11-12 lah sama saya lah dalam hal keuangan. Cuman bedanya Rahayu kurus, saya gendut gitu aja. Bedanya cuman di situ aja sebenarnya. Oh haleluya. Nah jadi karena saya nggak punya uang waktu di atas, saya pengen pinjem dulu nih Bu Joli, saya kok kayaknya tuh gambar minumannya menggoda sekali, saya pengen gitu kan. Nah terus ternyata Bu Joli nggak bawa uang. Dan di luar dugaan saya, Rahayu dengan segala keterbatasannya dia keluarin loh uangnya 20.000. Bu, berapa harga minumannya? Nggak tahu tuh, kayaknya 17 sekian, mungkin kalau sama PPN ya 20.000 lah, saya bilang gitu. Rahayu keluarin loh 20.000 loh. Tuhan. Itu bukan istilahnya, karena saya sering banyak ketemu orang yang selalu bilangnya kalau misalnya tolong ini dulu, saya nggak punya uang uang saya juga cuma segini. Saya cuma adanya segini gitu. Mereka nggak mikirin misalnya ya mungkin itu orang beda-beda ya. Tapi yang nyata-nyata saya alami adalah orang kalau sudah
diberkati Tuhan dan tahu betul Tuhannya itu seperti apa, dia nggak akan khawatir. Betul. Kalau Rahayu nggak paham cara kerjanya Tuhan, dia pasti akan udah biarin aja, Bu Kristi udah tahu kok gue kagak punya duit, simpen aja duitnya kan gitu. Betul. Dikeluarin loh 20.000, Bu pakai uang saya aja Bu, nggak apa nanti. Enggak, jangan kamu ini orang kita sama-sama uang aja ngepres kamu malah enggak apa-apa Bu, saya masih ada lah kalau cuman buat enggak. Saya bilang malah saya yang jadi nggak enak. Jadi itu yang saya jarang temuin pada justru malah sama anak-anak Tuhan. Kalau yang lain mah bodo amat. Malah sejujurnya kalau orang lain yang kadang-kadang bukan anak Tuhan malah dengan gampangnya udah pakai aja nggak apa-apa, gampang gitu. Betul. Tapi kebanyakan anak Tuhan jujur bener. Kalau mungkin mereka duitnya banyak, iya bilang nggak apa-apa itu it's okay gitu ya. Kayak Bu Joli mungkin waktu itu kalau dia pegang cash mungkin saya mau pinjem 20, dia nggak akan kasih pinjem, udahlah please pakai aja nggak usah ganti pasti. Atau saya minta Bu Eti, Bu, aus Bu gitu. Saya minta 20.000 paling kasihnya 100.000 kembaliannya ambil aja Kris gitu pasti kan. Lah Rahayu nggak punya duit, minta 20.000 kasih 100 ya amsyong ya kan. Tapi di kekurangannya dia kasih loh. Amin. Walaupun nggak saya terima sih, karena ya siapa yang ini kita sama-sama bener-bener lagi berjuang kok. Jadi bener apa yang Rahayu bilang tadi, dalam segala keterbatasan itu kita nggak boleh jadi orang yang memanipulasi dalam bentuk apapun. Orang yang nanti kita tuh cuman alat lewat aja kok. Sementara Tuhan pakai kita, itu kita cuman salurannya Tuhan. Jadi kita nggak boleh bikin keran tambahan supaya ngocornya ke kita, nggak boleh. Iya. Kita harus terus bikin saluran itu tuh ngalir. Ya kan, jadi bener-bener Rahayu ini yang saya lihat adalah orang itu, ya bener itu. Kalau orang Jawa bilang ngerasah kakean ngomong, nggak usah kebanyakan ngomong. To the point aja langsung do action ceritanya. Jangan NATO. Ya kan, no action talk only. Kita harus mengasihi saudara-saudara gitu kan. Terus tahu temennya nih satu sepelayanan nggak punya beras ya kan. Kok kamu nggak punya beras, kamu ini, oh ya udah kita berdoa ya, saya yakin Tuhan akan memberkati. Habis amin ditinggal pergi ya, dia tetap nggak punya beras gitu loh. Betul. Mungkin kita di rumah saya juga cuman punya beras 1 kilo, kita bagi 2 yuk kan gitu. Nah itu yang orang Kristen kadang nggak paham, bener-bener nggak paham. Dia pengennya dapat berkat sama Tuhan, sama kayak Israel tadi, ya kan? Kalau saya, kalau tadi kita ngomong gabungin Keluaran sama Markus ya kan, saya gabungin Keluaran sama tuh kondisi Sumatera sama sekarang Aceh. Ya kan, mereka bosen, mereka protes sama Tuhan, dapatnya mana terus sampai bosen. Kayak tadi kata Rahayu udah dijelasin bosen kan. Coba kalau sekarang orang Aceh diturunin mana sama Tuhan. Pasti bersyukurnya kayak apa itu. Iya. Sampai-sampai mereka bilang nggak usah kirimin kami makanan, kirimin kami kain kafan aja karena udah 8 hari kami nggak makan. Jadi bersyukurnya kita masing-masing memang beda. Tapi lebih enak bersyukur itu kalau pada saat tuh orang butuh, terus kita memang sama-sama butuh. Tapi pada saat kita masih mampu, contohnya kayak tadi, aku cuma punya beras 1 kilo nih yuk, bagi 2 yuk gitu. Dan saya nggak pernah ketemu yang namanya Rahayu, mau sekurang apapun dia, kan saya lihat walaupun saya belum pernah ke sana, tapi sudah banyak bukti digital tentang kondisi rumahnya dia semenjak masih merawat ODGJ sampai sekarang sudah habis ya yuk ya sekarang ya udah habis ya. Nah sampai sekarang udah habis itu seperti apa? Tapi saya nggak pernah lihat Rahayu datang ketemu sama kita semua. Kebetulan kalau kita ada sedang berdekatan itu dengan tangan kosong. Baik yang saya lihat sendiri ataupun lewat cerita-cerita teman-teman semuanya PBA di sini. Entah itu kacang panjang, entah itu jagung, entah itu terong, semua yang dia biasa bawa. Itu luar biasa buat saya. Nggak ada duanya. Beneran yuk. Jadi segera tolong kirimkan nomor rekening yang bersangkutan. Baik, terima kasih Bu Kristi. Gitu aja Ibu-Ibu, thank you ya. Ya, baik. Ada lagi Ibu-Ibu? Baik ya, memang luar biasa ya Ibu Rahayu ya, perkembangannya juga mulai dari awal sampai saat ini luar biasa nih ibu-ibu yang ngikutin PBA ya. Gimana ya Bu Rahayu ya. Makanya kenapa saya juga ya maksudnya
Rahayu ini kan milik kita bersama, kita sayang sama dia ya, ingat nggak? Karena kita semua ini sayang sama Rahayu karena dia seperti itu gitu ya. Jadi dengan kepolosannya, dia yang tidak pernah, dia tulus. Nah itu benar kata Bu Eti, dia tulus ya. Jadi kita ini orang-orang peka bisa rasa, atau ini orang memang tulus gitu ya. Terus dia tidak juga sama kita door to door, ngedor-ngedor, gua kurang ini, enggak. Itu makanya kenapa si Rahayu ini dikasihi. Jadi di dalam di dalam apa yang dari diceritakannya tadi gitu ya, dia tetap terus bersuka cita, terus dia memotivasi kita ya, terus juga ikut mendorong kita, terus termasuk juga mendoakan. Saya termasuk juga didoain loh sama Rahayu, dan saya memang mau didoain dia gitu. Makanya saya bilang, Rahayu, kamu di sinilah tempatmu diangkat dan kamu sebenarnya luar biasa seperti itu ya, luar biasa sekali gitu Bu Rahayu, dan dia bisa jadi pembicara tadi buat kita ternganga-nganga ya. Kayak terus Rahayu kalau bisa kamu ngomong aja terus, kita mau nyimak, betah banget. Gitu. Luar biasa ya Bu Rahayu. Baik Ibu-ibu, apakah ada lagi mungkin yang mau menyampaikan rema? Bu Linda mau menyampaikan rema mungkin? Tadi saya hanya mau itu Bu Joli yang tadi itu tadi Bu Rahayu juga sudah ini ya, sudah men-sharingkan itu ya, yang dari Keluaran itu loh Bu Rahayu, yang tadi yang Musa yang berperang melawan orang Amalek ya, kalau dia angkat tangan orang Amalek menang. Yang saya mau nyatakan di sini, marilah kita sama seperti kayak Musa dan Harun itu, mereka bekerja sama, mereka senantiasa selalu bekerja sama untuk mendapatkan kebaikan. Biar kalau saya tuh selalu mempunyai prinsip, kayaknya sekarang ini tidak ada yang bisa berhasil tanpa adanya kesatuan, tanpa adanya kasih Yesus, tanpa adanya saling mengampuni dan mengasihi. Jadi saya juga mengatakan ini khususnya untuk kita di sini ya. Untuk kita di sini, ibu-ibu di kumpulan komunitas kita ini, pembacaan Alkitab, perempuan membaca Alkitab ini, mari kita tetap selalu bersatu. Karena kalau tangan Ibu Joli lagi lemah, tangan Ibu Rahayu masih kuat, Ibu Kristi dan yang lain-lainnya juga, pasti Ibu Joli itu nanti juga akan kuat kembali tangannya. Begitu juga sebaliknya bagi kita ya, yang tangan Ibu Kristi lagi lemah, kita semuanya bersatu, hati teristimewa. Nah, hati itu nomor satu. Makanya tadi juga ada kita baca ya mengenai kenajisan itu ya, bukan yang dimakan tapi yang keluar dari mulut. Memang yang keluar dari mulut itu asalnya dari hati. Jadi kenapa dibilang najis? Pasti yang keluar itu semuanya bukan dari Tuhan, dari iblis itu najis bagi Tuhan ya. Segala perbuatan-perbuatan yang keluar dari mulut itu pasti perbuatan-perbuatan yang najis, yang bukan daripada Tuhan. Semuanya itu daripada iblis, daripada si setan, si jahat. Nah, jadi itu pun perlu kita perhatikan ya di perkumpulan kita ini. Mari kita sama-sama. Udah di situ tadi tertulis, saya baca, menjaga hati ya, untuk menjaga hati, menjaga perasaan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang penting. Kayaknya sepele tapi luar biasa besar artinya. Itu aja Bu Joli. Baik, terima kasih Bu Linda. Apakah ada lagi Bu-ibu? Kalau tidak ada, Bu Rahayu bisa langsung tutup di dalam doa. Tadi ada Bu Anastasia ya, yang minta tolong didoakan. Tadi saya tulis di chat ya Bu Rahayu ya. Mohon doa sebentar untuk mama mertua saya yang saat ini merintih kesakitan karena tatikam. Oh, tertikam maksudnya ya, tatikam ini ya. Di dada kiri bawah payudara dan besok diantar ke rumah sakit.
Baik, ibu-ibu ada lagi yang mau didoakan kah kira-kira? Bu Linda, ada? Oh, ya boleh. Ini saya 3 hari ini apa itu nomor satu alerginya lagi. Ini apakah karena hujan terus panas ya. Jadi saya lagi terserang alergi yang mana bersin-bersin tidak habis-habisnya ini. Dan juga gatalnya hidungnya luar biasa. Tapi puji Tuhan sudah menjelang sore ini eh saya tuh tadi Bu Joli, saya betul tadi Bu Joli seperti tadi Bu Rahayu juga tadi ada bilang ya, apa tadi Bu Rahayu ya aku lupa. Nah, pokoknya yang intinya jangan ini ya, jangan lemah gitu, eh, jangan lemah, jangan dibiarkan kelemahan itu gitu. Nah, tadi saya tuh sangat bersyukur sekali. Tadi saya udah mau bobo, Bu Joli. Terus saya udah dari kemarin nggak buka-buka WA, nggak buka-buka HP gitu. Tapi kok tadi nih saya takut ada ini ya. Saya pernah janji sama abang saya, saya belum balas-balas gitu. Mau buka, ih, rupanya ada. Aku bilang gitu ya. Terus aku bilang sama cucuku tadi mau belajar sih sama cucuku. Karena besok ujian aku bilang, Opung baca Alkitab dulu ya. Aku bilang Opung ke kamar sebelah. Iya gitu. Makanya tadi aku udah mau bobo, tinggal ditambahin lipstick saja sudah segar. Oke deh. Ya, baik. Saya mau tambah doa, Bu Joli. Oke, saya tulis. Silakan, Bu. Jadi Apa Bu namanya ya Linda, untuk apa rencananya Rahayu untuk rencananya Bu Joli yang mau ke Jogja Desember itu supaya apa namanya semuanya diatur sama Tuhan. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Nah, semuanya diatur sama Tuhan karena jujur aja cuaca ini benar-benar nggak mendukung ya. Jadi kadang-kadang parah, kadang ini dan juga untuk semuanya termasuk saya juga udah Desember banyak kegiatan Natal. Jadi banyak kegiatan Natal di luar kegiatan Natal juga pasti banyak karena musim liburan dan untuk semua kesehatan dan semua supaya kita benar pinter-pinter bagi waktu istirahat ya kan. Jadi semua jangan karena Natal dan liburan ini malah jadi sakit tapi tetap jadi berkat buat semuanya ya. Itu aja deh kalau dari saya. Thank you. Bu Rahayu itu ya di chat. Bu Linda tadi kesehatan, lalu Desember itu terkait dengan cuaca. Memang sih saya Desember mau balik kampung. Kampungnya Jogja tapi. Oke, silakan Bu Rahayu. Kita satukan hati, bergandengan tangan. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih puji syukur Tuhan, Kau sudah berbicara kepada kami. Setiap apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami ingin menjadi perempuan-perempuan, pahlawan-pahlawan iman Tuhan. Kami tidak ingin hidup kami untuk diri kami sendiri, tetapi hidup kami untuk berkat, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di mana bulan Desember ini adalah bulan Natal, bulan penuh sukacita, damai sejahtera untuk kami Tuhan. Kami percaya Desember ini Kau membawa kami tim PPA Tuhan, menikmati setiap berkat-berkat yang Kau berikan Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, berkat jasmani, rohani Tuhan. Roh kami melejit bersama Tuhan. Kami tidak ingin melihat keadaan, kondisi, dan situasi di sekitar kami. Apapun prediksi yang disampaikan oleh dunia ini Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan prediksi itu tidak. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas bangsa Indonesia, atas Jawa Tengah, atas Bali Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami dalam tudung perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Mazmur 91 terjadi atas hidup kami. Tidak ada malapetaka bencana atas hidup kami, atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan. Karena ada pembedaan atas hidup kami dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Ana, orang tua, mama mertuanya Bu Ana Satisia Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan. Kami percaya Tuhan semua sudah selesai di kayu salib. Ini adalah
bulan kelahiranmu Tuhan, di mana kami anak-anakmu Tuhan, menanti setiap janji-janjimu Tuhan. Tahun ini adalah tahun pembalikan keadaan. Kami percaya Tuhan atas mama mertua Bu Anasati ya Tuhan. Engkau yang memulihkan karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kami percaya Tuhan, Kau berkati Tuhan kesehatan kekuatan untuk mama mertua ya Tuhan. Dan juga Bu Anastasia, supaya Bu Anastasia tidak melihat keadaan kondisi situasi penyakit mamanya, tetapi tetap berseru mengandalkan Tuhan, tersungkur, bersujud, memuji, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Saat kami memuji, menyembah-Mu, mujizat Kau nyatakan. Saat Bu Anastasia mencari wajah-Mu, mencari perkenanan-Mu, mujizat Kau nyatakan. Tidak hanya di Alkitab saja, tetapi Bu Anastasia juga mengalami ya kesembuhan untuk mama mertua ya Tuhan. Karena doa-doa kami sampai ke surga, menembus sampai surga, surga menyentuh mama ya. Kesembuhan terjadi sekarang juga karena semua sudah selesai di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan sekarang juga. Begitu pula dengan Bu Linda Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan untuk Bu Linda Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan Bu Linda Tuhan, Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Karena di mana orang tua kami ini Tuhan, Bu Linda, mencari, mengejar mutiara yang tidak kelihatan, menggali mutiara, yaitu Yesus Kristus. Kami percaya saat kami mencari ya, kami mendapatkan ya. Saat kami mengetok pintu, Engkau membukakan ya Tuhan. Kami mendengarkan apa yang Kau perintahkan kepada kami Tuhan. Kami tidak ingin seperti orang-orang yang munafik. Kami tidak ingin seperti orang-orang yang fasik. Cuma hanya dengan liturgi kami tidak mau Tuhan. Kami beribadah hanya di mulut. Bukan, tidak. Dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melekat kepada Tuhan. Tubuh jiwa roh kami menyatu kepada Tuhan. Begitu pula dengan Bu Joli yang rencana Desember mau ke Jogja Tuhan, Kau berikan cuaca yang baik Tuhan, karena cuaca saat ini sedang ekstrem. Kami percaya Tuhan saat kami mengandalkan, berharap, bersandar, surrender kepada Engkau Tuhan. Kau mendengarkan seruan doa kami. Doa kami tidak hanya di mulut saja Tuhan, karena Engkau berikan otoritas, kuasa dalam hidup kami, karena perkataan kami penuh dengan kuasa. Kami adalah anak-anak-Mu Yesus. Apa yang Yesus lakukan kami bisa melakukan, karena tongkat itu sudah Engkau berikan kepada kami, dan kami mempergunakan tongkat otoritas itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Berkati Sumatera, Aceh, dan juga Padang, Medan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah untuk orang-orang yang sudah Engkau selamatkan maupun orang-orang yang sudah meninggal. Biarlah orang-orang yang Kau selamatkan mereka berbalik kepadamu, bertobat Tuhan, dengan segala apa yang sudah mereka lakukan selama ini, terutama untuk Aceh Tuhan, di mana Aceh sudah 2 kali mengalami bencana Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Aceh Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, yang Kau bertindak atas Aceh Tuhan. Ampuni Yesus, kami tidak bisa berbuat apa-apa selain bisa berdoa, bersujud, meminta belas kasihan untuk saudara-saudara kami yang di Aceh, yang di Medan, yang di Padang dan Sumatera. Engkau kirimkan anak-anak-Mu Tuhan yang terbeban, tergerak atas mereka. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa selain berdoa kepadamu Tuhan. Inilah Tuhan kerinduan kami, jiwa-jiwa kami persembahkan untuk Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, Engkau disukakan. Orang memperkaya diri dengan memewah rumahnya, dengan memperbanyak mobilnya, dalam sekejap saja Engkau habisi dengan air bah Tuhan. Kami tidak ingin seperti itu Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami punya Tuhan, biarlah orang lain juga menikmatinya, bukan untuk diri kami sendiri. Kami tidak ingin seperti orang-orang yang terkena bencana. Mereka menyesali harta ya Tuhan, ampuni mereka. Dia tidak menyesali dosa ya Tuhan.
Ada yang menangisi mobil ya rumah ya. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Karena harta benda mereka tidak menyelamatkan. Hanya Yesus Kristus yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini yang bisa kami lakukan. Hanya ini yang bisa kami perbuat Tuhan. Menangisi mereka. Biarlah roh mereka Engkau jamah. Engkau lawat Tuhan. Saat mereka tahajud, saat mereka sholat, saat mereka sembahyang Tuhan, saat mereka membaca Al-Quran Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau berbicara kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan tim PPA ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Bu Joli yang sudah melaksanakan PPA dari tahun kemarin hingga saat ini, hingga masih berlangsung itu karena Roh Kudus yang menyuruh, Roh Kudus yang ambil alih, Roh Kudus yang bercampur tangan, bukan Bu Joli, bukan kami, tetapi Tuhan Yesus yang bekerja berdaulat. Biarlah jiwa-jiwa berdatangan untuk ikut ambil bagian dalam baca Alkitab ini Tuhan. Karena Alkitab firman-Mu adalah pedoman hidup kami, jalan kebenaran kami, untuk memuaskan dahaga kami, roh kami, supaya roh kami tidak padam, roh kami tetap menyala-nyala. Terima kasih Tuhan atas komunitas yang Kau berikan kepada kami. Ini tidak secara kebetulan Tuhan. Hingga saat ini kami masih terjalin. Hingga saat ini kami masih terhubung. Hingga saat ini kami masih tetap melaksanakan apa yang Kau perintahkan kepada Bu Joli. Walaupun seberapapun yang datang ke Zoom maupun yang TikTok Tuhan. Kau yang menjamah melawat mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau istirahat. Jagai, lindungi, sertai keluarga kami, suami kami, anak menantu kami, cucu kami, harta benda yang kami punyai Tuhan, aset-aset yang kami punyai. Biarlah dalam tudung perlindungan Tuhan, tidak ada yang mengambil ya, mencuri ya, semua dalam kendali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.